tumapa sedon adi hangoluani asasat baju pangita dimba nuagi jangi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita tentang hidup adalah persembahan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Di pagi hari ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati menyertai kami. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tertulis di Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, kehidupan kita sudah melekat dengan istilah persembahan. Setiap hari Minggu atau setiap ibadah, mungkin kita memberikan persembahan kita, mungkin berupa uang atau materi. Bahkan ini sudah menjadi tanggung jawab bagi kita sebagai cara kita juga untuk menolong pelayanan di gereja, menopang pelayanan itu, kita memberikan persembahan. Tentang jumlah itu tergantung kepada orangnya, berapa atau apa yang akan dia berikan. Dalam sejarah kekristenan, persembahan itu dalam bentuk yang berbeda-beda. Bahkan dalam Alkitab, persembahan itu juga berubah. Berupa korban bakaran. Mungkin zaman-zaman kekristenan awal, mungkin seperti hasil panen atau tanah. Berkembang lagi sekarang dalam bentuk uang. Dan mungkin kita tidak tahu ke depannya bagaimana bentuk persembahan. Tetapi yang pasti, persembahan itu adalah bagian dari kehidupan kita. Apa yang kita miliki, itulah yang kita berikan kepada Tuhan. Pemberian Tuhan, berkat Tuhan kepada diri kita, kepada kita, itulah kembali kita berikan kepada Tuhan sebagai rasa syukur. Namun kehidupan kita sekarang cukup berbeda dengan konteks Alkitab. Pada zaman perjanjian lama, terlihat persembahan itu tidak dikehendaki Tuhan. Kisah Kain dan Habil. Di Bukit Karmel itu gambaran persembahan yang ditolak Tuhan. Hari itu dipersembahkan, hari itu juga ditolak Tuhan. Sehingga orang akan terdorong atau terdidik untuk memberikan persembahan dengan benar. Tidak ada persembahan yang cacat, tidak ada persembahan yang kedua. Selalu persembahan yang terbaik dari kita. Tetapi sekarang kita tidak tahu persembahan kita diterima Tuhan atau tidak. Kita memberikan yang menurut kita terbaik, dan orang lain juga akan mengatakan itu terbaik. Tetapi kita tidak tahu bahwa itu terbaik atau jangan-jangan terburuk menurut Tuhan. Karena yang kita persembahkan adalah yang menurut kita, yang menurut anggapan kita itu sudah sangat baik. Tetapi Tuhan meminta yang terbaik. Firman Tuhan di pagi hari ini menjadi standar persembahan terbaik bagi kita. Inilah yang Tuhan inginkan dari kita. Bapak Ibu saudara terkasih, pada akhirnya persembahan itu bukan uang, bukan hasil panen, materi, tetapi diri kita. Keseluruhan hidup kita adalah persembahan kita kepada Tuhan.
Pada akhirnya kita akan datang kepada Tuhan membawa diri kita sebagai persembahan terbaik. Karena bisa jadi seseorang mempersembahkan uangnya tetapi tidak dengan hatinya. Seseorang mempersembahkan waktunya untuk melayani tetapi tidak dengan hatinya. Seseorang mempersembahkan tanahnya, hartanya, semua tetapi tidak dengan hatinya. Tapi kalau seseorang sudah mempersembahkan hatinya, saya percaya semua akan dia persembahkan, termasuk waktu, tenaganya. Oleh karena itulah, tidak semua tubuh, tidak semua kehidupan diterima Tuhan sebagai persembahan. Karena ada tubuh yang cacat secara iman, cacat secara karakter. Oleh karena itu, bagaimana kehadiran kita di pagi hari ini jika kita menjadikan tubuh kita sebagai persembahan? Firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Secara umum, di mana langit, tanah, bumi dipijak, di situ langit dijinjing. Di mana kita berada, hukum tempat itu yang kita ikuti. Tetapi tentang iman berbeda. Kita tinggal di dunia, tapi kita tidak hidup dengan hukum dunia. Seekor ikan berada di laut yang asin, dia tidak asin. Karena dia memiliki hidup yang membuat dia bertahan, berbeda. Tapi ketika dia mati, dia kan hancur melebur menjadi air yang asin itu. Kehidupan manusia tidak boleh sama dengan keinginan dunia. Karena kita memiliki hati, kita memiliki iman, kita memiliki pikiran yang selalu diterangi oleh firman Tuhan. Oleh karena itu, firman inilah yang mendorong kita untuk berubah, bukan kemauan kita. Jika seseorang dikatakan berubah, maka mungkin dia akan merubah penampilannya, cara bicaranya, cara jalannya. Tetapi tidak dengan pembaharuan budi. Yang berubah adalah keseluruhan hidup kita. Jika hati kita sudah berubah, maka percayalah cara berbicara kita pun akan berubah. Cara bersahabat kita pun akan berubah. Namun bisa jadi cara berbicara kita berubah, tapi tidak dengan hati kita. Oleh karena itu, mendengarkan firman Tuhan setiap hari, ini sebagai proses pembaharuan budi. Semakin kita mendengarkan, merenungkan, semakin kita diperbaharui setiap hari. Dan pada akhirnya nanti kita akan mengenal apa kehendak Allah. Firman itu sendiri akan mengajarkan kita apa kehendak Allah, apa yang berkenan, apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itulah yang akan kita lakukan nantinya. Ketika itu menjadi kehidupan kita melakukan yang benar menurut Tuhan. Percayalah, kehidupan kita akan menjadi persembahan terbaik. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara terkasih, Tuhan menginginkan semua manusia ini selamat. Itulah Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan. Tuhan tidak menginginkan orang-orang jahat lenyap karena kejahatannya. Tetapi hendaklah setiap firman itu dibiarkan bekerja dan memperbaharui hari demi hari. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, saya memiliki persembahan, kita semua memiliki persembahan. Biarlah persembahan itu kita jaga dan kita biarkan selalu diperbaharui setiap hari. Jangan pikiran kita yang memperbaharui, tetapi Tuhan. Dan kita berharap hidup kita menjadi persembahan yang harum kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, untuk firman yang kami dengarkan di pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan firman-Mu selalu memperbaharui kami, agar kiranya hidup kami sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang berkenan kepadamu. Terimalah doa kami Tuhan, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.